Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamun ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Patut bersyukur untuk waktu yang telah Allah masih berikan terhadap kita semuanya. Rekan-rekan sekalian, yang ingin sampaikan untuk kali ini adalah salah satu kisah yang luar biasa. Salah satu sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Ibnu Ummi Maktum. Abdullah bin Ibnu Ummi Maktum. Beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah yang luar biasa di dalam melaksanakan ibadah. Kalau kita harus membandingkan dengan bagaimana gigihnya Abdullah bin Ibnu Ummi Maktum melakukan ibadah, kita tidak akan, sedikit pun tidak akan pernah menyamainya. Dia sudah terlalu di depan. Dia sudah terlalu banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Dan patut kita ketahui bahwa Abdullah bin Ibnu Maktum juga adalah salah satu sahabat Nabi yang memiliki kekurangan. Sejarah mencatat beliau adalah seorang sahabat Nabi yang tidak bisa melihat. Dalam Al-Quran pernah diabadikan, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Di antaranya surat itu adalah diturunkan melihat tentang orang buta, Abdullah bin Ibnu Maktum. Rekan-rekan sekalian, suatu ketika Kangjeng Rasulullah SAW mendapatkan perintah supaya sholat itu sebaiknya dilaksanakan secara berjamaah. Kenapa? Karena ada banyak hal-hal yang kita dapatkan secara berjamaah. Paling tidak, walaupun tidak wajib, misalkan makan saja yang hukumnya mubah boleh dilaksanakan, boleh tidak, tetapi dengan berjamaah itu akan luar biasa berbeda dengan makan sendiri. Anda harus paham bahwa Nabi Ibrahim, Allah berikan gelar Khalilullah itu adalah karena beliau tidak pernah makan sendiri. Dia selalu berjamaah. Sehingga pada waktu hendak makan, Sayyidina Ibrahim itu harus mencari orang dulu. Dia pergi ke sebelah selatan, timur, utara, barat, ajak seseorang untuk bisa diajak makan bersama. Itu kalau tidak menemukan orang untuk diajak makan, maka beliau berjalan sejauh 1 mil. 1 mil itu adalah sekitar 1,200 meter. Jadi 1,2 kilo. Dia jalan dulu, ada orang lewat, mari makan dulu. Ada orang lewat, dia panggil, ayo makan dulu, kita bareng-bareng. Maka Allah memberikan gelar Khalilullah. Bagaimana tidak dengan berjamaah, main gaple saja yang hukumnya makruh, bahkan mendekati haram, itu harus dilakukan secara berjamaah. Tidak bisa kita main gaple seorang-seorang, paling tidak 4 orang. Atau kalau di kampung-kampung kita suka berjamaah atau kerja bakti untuk membuat solokan, membuat jalan. Jalan 1 kilometer itu bisa diselesaikan dalam waktu 1 minggu saja. Bayangkan kalau jalan 1 kilometer, lebar 2 meter harus dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Maka gagah sekali berjamaah dilakukan pada kehidupan keseharian. Apalagi sholat. Sholat adalah sesuatu yang fardu ain. Maka ketika dilaksanakan secara berjamaah, itu akan luar biasa hasilnya. Mari kita coba. Sholat hukumnya fardu ain. Jadi artinya pada setiap manusia itu harus melaksanakan sholat. Jadi sholat itu tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Kenapa nggak sholat, bang? Udah diwakili sama adik, nggak bisa begitu. Tetapi kalau berjamaah di dalam sholat itu hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya fardu kifayah itu kewajiban akan gugur kalau sudah diwakili oleh beberapa orang. Kalau tadi kita sholat berjamaah dalam satu kampung tidak ada berjamaah, satu waktu maghrib misalkan tidak ada berjamaah, maka satu kampung berdosa.
Tetapi ketika di maghrib ada 4 orang saja yang berjamaah, maka satu kampung itu tidak mendapatkan dosa. Kenapa? Karena fardunya sudah dikerjakan oleh orang lain. Apakah sholat berjamaah itu berpahala? Luar biasa. Ada 27 derajat lebih tinggi daripada orang yang sholat sendiri. Pak, kalau sholat sendiri bagaimana? Apakah boleh? Boleh, tetapi syarat dan rukun harus sudah terpenuhi. Dan dengan berjamaah, ketika syarat kurang itu tertambal oleh seorang yang lain. Tertambal oleh imam kah? Tertambal oleh bacaan imam yang baik kah? Karena kalau kita sholat sendiri, saya belum yakin bahwa sholat kita itu bacaannya benar di dalam Fatihah. Saya juga belum terlalu yakin bahwa rukun dan syarat sholat sudah kita terpenuhi, tetapi dengan berjamaah kekurangan kita itu tertambah oleh orang. Abdullah bin Umi Maktum itu ketika mendengar Rasulullah untuk berjamaah sholat, maka dia bertanya, "Ya Rasulullah, bolehkah aku tidak berjamaah di waktu subuh?" "Kenapa?" "Saya kan tidak bisa melihat ya Rasul. Saya buta. Bagaimana saya harus pergi ke masjid dalam keadaan gelap, terus mata saya buta?" Maka Rasulullah tidak langsung mengiyakan, tidak langsung membolehkan. Rasulullah masih bertanya, "Atas ma'unal adzan? Apakah kamu masih mendengar adzan?" Abdullah menjawab, "Mendengar ya Rasulullah. Selama adzan terdengar, maka berjamaah sholat itu harus kau kerjakan." Lantas kalau kita bandingkan dengan kita, mata sehat, telinga sehat, kaki sehat, adzan terdengar, terus kita tidak ke masjid, malu kita dengan Abdullah bin Ibnu Mas'ud. Ya, maka Abdullah bin Ibnu Umi Maktum setiap subuh dia berjalan ke masjid dengan jarak yang tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat sebetulnya. Luar biasa, dengan mata yang buta. Bahkan suatu ketika dia berjalan untuk ke masjid, dia tersandung dan jatuh. Tetapi ketika dia berdiri, ada seseorang yang memapahnya untuk berjalan. Orang itu antar beliau menuju masjid. Dia antar menuju masjid, di masjid dia tungguin dan dia antar kembali pulang. Itu berlangsung beberapa hari. Di hari yang kedua, orang itu datang kembali. Ketika ditanya, "Kenapa kau antar aku?" "Aku tetap akan mengantar. Kalau boleh, aku juga akan menunggumu ketika sholat dan aku akan antar kembali kau ke rumah." Maka dijemput Abdullah bin Ibnu Umi Maktum, diantar ke masjid. Di masjid ditunggu oleh seseorang itu, terus dibawakan kembali ke rumahnya. Maka beberapa waktu kemudian Abdullah bin Ibnu Mas'ud mengatakan, "Engkau itu sesungguhnya siapa?" Maka orang itu menjawab, aku tidak bisa memberitahu siapa sebetulnya." Kata Abdullah bin Ibnu Maktum, "Aku tidak mau ditolong oleh orang yang aku tidak tahu orang." Maka dengan sangat berat, seseorang yang tadi menolong Abdullah bin Ibnu Maktum itu berkata, "Saya itu sebetulnya iblis." "Lah, kenapa kau antar aku dalam kebaikan? Bukan karena engkau berjanji kepada Allah bahwa semuanya akan kau ajak, akan kau goda, akan kau rayu untuk menemanimu engkau di neraka kelak?" Betul, seperti itu. Tetapi suatu ketika aku melihat kau terjatuh, maka setengah dosamu itu hilang. Ketika kau hendak berjamaah dan kau terjatuh, setengah dosamu hilang. Maka aku berpikir, andaikan engkau terjatuh kembali, maka habislah dosa kau semuanya. Maka setiap hari ku antar engkau menuju masjid supaya dosa-dosamu tidak jatuh semuanya.